Hey Hopop gengs, tahu nggak sih kalau Paul Walker tampil dalam film yang diproduksi setelah dia wafat? Loh, kok bisa? Nah, Paul Walker berpulang di tahun 2013 karena sebuah kecelakaan mobil. Hal itu terjadi sementara proses syuting Fast and Furious 7 belum selesai. Tapi sosok Brian O'Connor yang diperankan Paul Walker tetap muncul untuk adegan akhir film itu. Ia juga dihidupkan dalam Fast and Furious 9. Itu bukan satu-satunya keajaiban di dunia sinema ya. Di film lain seperti Terminator, karakter John Connor dan Sarah Connor muda dari versi tahun 90-an dihadirkan kembali dalam penampakan yang sama persis di saga Dark Fate 2019 lalu. Lalu bagaimana Hollywood ngelakuin itu? Semuanya berkat bantuan teknologi CGI. Itu adalah singkatan dari Computer Generated Imagery. Secara sederhana nih, istilah ini dibuat untuk menyebut penerapan bidang komputer grafis atau grafis 3D komputer untuk nyiptain karakter, adegan, dan efek khusus dalam film. Film yang menggunakan CGI kebanyakan jenis film action, adventure, animasi, family, fantasi, musical, dan science fiction. Kehadiran CGI ngasih banyak perubahan dalam industri film, terutama mempengaruhi cara mewujudkan imajinasi dalam film. Penny Winkleman-Cox, eksekutif Sony Pictures, bilang kalau butuh 400 pekerja visual yang kerja selama 4 tahun buat nyiptain film 2 dimensi. Nah, dengan bantuan CGI, cuman butuh setengah dari angka pekerja itu dan cuman butuh 3 tahun untuk bikin film yang memanfaatkan komputer. Dua film yang jadi patokan awal penggunaan CGI adalah Westworld di tahun 1973 dan Future World di tahun 1976. Westworld adalah film yang pertama kali memanfaatkan animasi 2 dimensi. Sementara Future World tercatat sebagai film yang pertama kali gunain efek 3D. Di film itu, Ed Catmull dan Fred Park sukses nyiptain tangan dan wajah palsu. Kisah sukses penggunaan efek visual komputer datang di tahun 1989 dengan rilisnya The Abyss. Film garapan James Cameron ini memenangkan Oscar di kategori Best Visual Effect. Salah satu film lain yang jadi titik penting capaian CGI dalam dunia film adalah Toy Story yang rilis di tahun 1995. Toy Story jadi film animasi berkekuatan CGI berdurasi full pertama. Selanjutnya ada banyak film lain yang juga menggunakan CGI. Beberapa di antaranya adalah Transformer, Harry Potter, Terminator, Jurassic Park, dan masih banyak lagi. Di dalam negeri ada banyak juga loh film yang udah memanfaatkan teknologi CGI. Beberapa film di antaranya adalah Gundala dan Bumi Manusia. Semua karakter CGI biasanya dimulai dalam gambar di atas kertas. Awalnya sketsa dibuat sesuai karakter yang ingin ditampilkan di film. Dengan masukan produser dan sutradara, karakter akan direvisi sampai sesuai dengan konsep yang diharapkan. Prosesnya gak segampang yang dibayangin loh ya. Biasanya sampai harus bikin versi 3 dimensi secara fisik. Setelah itu baru deh konsep ini dibuat di komputer dengan memakai software 3D. Software 3 dimensi yang secara umum digunain adalah 3D Studio Max atau Maya. Tapi buat karakter-karakter yang rumit, biasanya menggunakan ZBrush, software 3D yang memungkinkan kita ngelakuin teknik sculpting atau teknik seperti memahat patung secara digital. Kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk yang lebih realistis. Abis itu, karakter digital lalu dibentuk dengan detail supaya terlihat seperti yang dibayangin sebelumnya. Setelah jadi, tahap selanjutnya adalah rigging, yaitu meletakkan pengendali gerak di tubuh si karakter digital, seperti di persendian siku, lutut, leher, sampai jari-jari tangan dan otot-otot wajah. Proses ini buat memastikan setiap bagian tubuh karakter bisa bergerak sesuai bagian-bagiannya. Ya mirip seperti bagian-bagian tubuh manusia di dunia nyata. Tanpa tahap rigging ini ya, si karakter nggak mungkin bisa bergerak secara alami. Setelah itu, bisa aja si karakter buatan ini masuk dalam proses animasi. Tapi buat ngejar kesempurnaan, harus ditambahkan kontraksi otot dulu. Tujuannya agar karakter ini terlihat lebih nyata. Nah, sekarang barulah kita masuk nih ke tahap animasi. Awalnya pembuatan karakter CGI dilakukan secara manual, yaitu dengan menggerakkan tiap kontrol tubuh yang sudah disiapin di tahap rigging. Ini tentu aja butuh keahlian yang gak mudah, karena gerakan karakter harus natural kayak gerakan tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tahap animasi pun butuh waktu yang lama ya,
Karena mereka harus ngulang-ngulang animasi sampai ratusan, bahkan ribuan kali, sampai benar-benar kelihatan nyata. Tapi untungnya nih gengs, ada teknik yang disebut motion capture, yang bisa merekam gerak tubuh secara terpisah dengan pakaian yang dilengkapi bola-bola kecil. Gerak bola-bola ini ditangkap oleh komputer dan jadi titik-titik gerak yang diikutin oleh bagian-bagian tubuh si karakter dalam komputer. Jadi menggerakkan karakter gak lagi dilakuin secara manual, kecuali gerakan-gerakan kecil seperti jari dan wajah masih harus dilakukan secara manual. Tapi sekarang gerakan wajah pun udah dilakuin secara otomatis, karena aktor bisa memakai alat khusus yang dilengkapi kamera di depan wajah buat nangkep gerak mulut dan ekspresi. Ada satu lagi yang paling rumit buat digerakin dalam animasi CGI, yaitu masalah rambut. Tapi sering perkembangan teknologi, rambut jadi fokus selanjutnya. ILM atau Industrial Light Magic yang sering banget kita bahas dalam berbagai video di balik layar berhasil nyelesain tantangan ini. Jadi mereka tuh bikin software sendiri untuk membuat style rambut berbagai karakter, termasuk menggerakkannya di film Warcraft. Oke, tahap terakhir itu adalah rendering, yaitu nyempurnain visual di karakter supaya terlihat realistis dan menyatu dengan latar atau lingkungannya. Ini tahap yang kita bisa ngelihat karakter buatan CGI secara nyata. Di tahap ini tekstur di permukaan kulit ditambahkan dan dipastikan juga kalau setiap sisi bisa kelihatan realistis, termasuk saat cahaya mengenai si karakter dari berbagai sudut. Dengan sistem rendering yang makin canggih, kita bahkan sulit bedain mana CGI dan mana yang bukan saking halusnya. Oke, untuk bikin film yang memanfaatkan CGI, tim produksi film biasanya punya departemen yang khusus nanganin bagian efek visual dari CGI. Departemen ini diisi para desainer dan animator yang masing-masing ngerjain bagian spesifik dari special effect film. Nggak sampai di situ aja, orang-orang yang kerja di departemen ini biasanya dibagi lagi jadi tim-tim kecil dengan fungsi yang lebih spesifik. Misalnya nih, dalam pembuatan film Jurassic World, ada tim yang nanganin khusus proses gerak dinosaurus, tampilan kulit, dan juga respon alaminya. Hasilnya, seperti yang udah kita tonton, jadilah film hewan purba super realistis yang bikin dinosaurus di Jurassic World kelihatan seperti dinosaurus sungguhan dari dunia nyata. Teknologi CGI memang bukan teknologi yang mudah dan murah ya buat digunain. Untuk membuat efek visual komputer yang kece, dibutuhkan waktu yang juga nggak sedikit. Sebuah film dengan 150-250 efek visual, dengan satu efek visualnya itu berdurasi 5 detik. Per satu efek ya, butuh biaya antara 70.000 sampai 100.000 US dollar. Film Hollywood berjudul Pirates of Caribbean, Edward's End, contohnya ngabisin $1 juta per menitnya buat biayain efek visual komputernya. Wow. Namun film-film Hollywood tetap pakai CGI, termasuk beberapa film di Indonesia. CGI memang mahal, tapi ada kepuasan karena hasil efek visual yang bisa memukau penonton. Karena bantuan CGI juga, sebuah film bisa meraih sukses di pasar, bahkan sampai mendapatkan penghargaan.